Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Pengertian dasar tentang teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif ini akan membantu organisasi dalam membuat keputusan terbaik dikaitkan dengan ketersediaan informasi yang relevan. Ada banyak teknik pengambilan keputusan, semisal teknik analisis pohon keputusan atau decision trees, teknik causal effect atau hubungan sebab akibat, yang lebih dikenal sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Model Six Thinking Heads, brainstorming, dan linear programming merupakan teknik-teknik lain dari pengambilan keputusan. Dan masih banyak yang lainnya, ada yang bersifat kualitatif deskriptif maupun kualitatif analisis. Analisis diagram Pareto atau Pareto Analysis. Analisis Pareto merupakan teknik yang sederhana yang membantu kita dalam memilih perubahan tindakan yang akan kita ambil secara efektif. Prinsip Pareto yang dikembangkan masa ekonomi klasik dipakai sebagai landasan teknik ini, yaitu dengan melakukan tindakan sebesar 20% dari keseluruhan tugas. Maka kita dapat menghasilkan 80% keuntungan dari melaksanakan seluruh tugas. Analisis Pareto merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi mengambil keputusan. Teknik ini berguna dalam kondisi terdapatnya sejumlah alternatif, solusi, dan tindakan yang memungkinkan dapat dipilih. Analisis diagram Pareto atau Pareto Analysis, poin pentingnya adalah bahwa analisis Pareto merupakan teknik sederhana yang memudahkan kita dalam mengidentifikasikan masalah yang paling penting, masalah utama, yang perlu mendapatkan perhatian segera untuk diselesaikan. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik analisis Pareto adalah yang pertama membuat daftar masalah yang dihadapi atau masalah yang tersedia. Yang kedua, kelompokkan pilihan di mana pilihan tersebut merupakan bagian atau segi-segi dari masalah serupa yang lebih besar. Yang ketiga, tetapkan nilai atau skor terhadap tiap kelompok. Yang keempat, fokuskan perhatian terhadap kelompok dengan skor tertinggi. Analisis perbandingan sepasang. Analisis ini membantu kita dalam menetapkan skala prioritas, terutama sekali bila terdapat konflik pemanfaatan atas sumber daya yang terbatas. Analisis menjadi penting ketika kita tidak memiliki data yang lengkap dan objektif untuk mendasarkan pilihan kita. Langkah-langkah penggunaan teknik ini dapat dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, daftar seluruh pilihan yang kita miliki. Yang kedua, gambarkan tabel pilihan yang terdiri dari baris dan kolom. Yang ketiga, pergunakan tabel untuk membandingkan antara satu pilihan dengan pilihan lain. Yang keempat, setiap perbandingan tentukan mana dari dua perbandingan yang paling penting. Kemudian tetapkan nilai untuk menunjukkan tingkat kepentingan. Perbedaan nilai kepentingan dapat ditentukan sesuai dengan jumlah pilihan. Bila terdapat 4 pilihan, maka skor bervariasi antara 0 sampai 4. Satukan seluruh hasil dengan menambahkan nilai total untuk setiap pilihan. Nilai ini dapat dikonversi ke dalam persentase. Analisis perbandingan sepasang. Poin pentingnya adalah bahwa teknik analisis pair comparison atau merupakan metode yang baik untuk mengukur kepentingan relatif atau relative importance dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan. Analisis ini memudahkan kita dalam menentukan keputusan kala skala prioritas dari masalah dan solusi tidak jelas, atau ketika seluruh solusi terhadap masalah memiliki kemungkinan menarik untuk dipilih. Teknik ini menyediakan kerangka untuk membandingkan setiap solusi atau tindakan terhadap alternatif solusi atau tindakan lain, dan memperlihatkan pada kita perbedaan kepentingan antara alternatif solusi. Analisis jaringan atau grid analysis. Teknik pengambilan keputusan ini merupakan teknik yang berguna untuk menentukan pilihan atas satu alternatif solusi, di mana penggunaannya yang paling efektif adalah bila kita dihadapkan pada sejumlah alternatif solusi yang menarik, serta terdapatnya keragaman faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang dipakai dalam teknik pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, daftar seluruh pilihan yang kita
tetapkan, dan seluruh faktor yang kita anggap penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tempatkan keduanya dalam sebuah tabel di mana pilihan diletakkan pada baris dan faktor pada kolom. Yang ketiga, tetapkan tingkat kepentingan relatif dari seluruh faktor. Tunjukkan hal tersebut dalam bentuk angka. Angka tersebut akan digunakan untuk mengukur atau menimbang tingkat preferensi dengan tingkat kepentingan dari faktor tersebut. Angka yang ditetapkan bernilai jelas dan tidak dipergunakan teknik seperti pair comparison analysis untuk memperkirakan nilai atau angka tersebut. Yang keempat, beri penilaian setiap faktor yang dipilih dari angka 0 sampai 3. Dalam pemberian nilai ini, kita tidak harus menetapkan nilai yang berbeda untuk setiap pilihan. Bila tidak, nilai yang dianggap baik untuk satu faktor tertentu, maka alternatif pilihan dapat diberi nilai 0. Yang kelima, kemudian kalikan setiap nilai atau skor yang akan kita berikan dengan nilai kepentingan relatif yang kita tetapkan. Langkah ini memberikan total pengukuran yang benar dalam keputusan yang kita buat. Akhirnya, tambahkan seluruh skor tertimbang dalam langkah 5 untuk alternatif pilihan tertentu. Yang keenam, pilihlah pilihan tertinggi merupakan pilihan solusi yang tepat atas masalah yang kita hadapi. Analisis jaringan atau grid analysis, poin pentingnya adalah bahwa teknik analisis ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda. Untuk menghasilkan pilihan yang terbaik, maka skor awal ditentukan antara 0 sampai 3. Angka skor tersebut merupakan bentuk konsensus tidak tertulis, namun tentu pembuat keputusan dapat menentukan angka skor antara 0 sampai lebih dari 3. Total skor tertinggi menunjukkan pada alternatif solusi terbaik yang dapat dipilih. Teknik implikasi plus minus atau plus minus implication atau PMI. Teknik pengambilan keputusan PMI merupakan menimbang implikasi plus dan minus dari suatu pilihan, solusi atau tindakan. Teknik ini digunakan untuk melihat konsekuensi plus minus antara pro kontra dari suatu keputusan yang diambil. Langkah-langkah penggunaan teknik PMI dijabarkan sebagai berikut. 1. Gambar tabel dengan judul setiap kolom plus, minus, dan implikasi. 2. Di kolom plus tertulis seluruh konsekuensi positif dari suatu pilihan. 3. Di kolom minus tulis seluruh konsekuensi negatif dari seluruh suatu pilihan. 4. Di kolom implikasi, tuliskan seluruh implikasi beserta hasil yang memungkinkan dari pilihan yang diambil, baik positif maupun negatif. 5. Tentukan nilai untuk setiap konsekuensi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penilaian dilakukan secara subjektif. 6. Totalkan seluruh nilai. Hasil total positif menunjukkan bahwa pilihan sebaiknya diambil, sedang nilai negatif sebaliknya. Teknik implikasi plus minus, poin pentingnya adalah bahwa teknik pengambilan keputusan ini merupakan metode yang baik dalam menilai pandangan pro, kontra, dan implikasi dari sebuah keputusan atau pilihan. Jika kita memiliki sejumlah tindakan yang akan diambil, PMI merupakan teknik yang baik untuk menilai kembali apakah pilihan yang diambil merupakan pilihan yang tepat atau tidak untuk diambil. Jika ternyata dari hasil perhitungan PMI kita belum mendapatkan pandangan yang meyakinkan akan pilihan yang kita tetapkan, maka kita dapat tentukan skor yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap faktor plus minus dan implikasi. Artinya, pengambilan keputusan harus benar-benar mencari faktor PMI yang baik dan menentukan skor yang sesuai dengan peringkat preferensi yang mereka miliki, sehingga total skor yang muncul menunjukkan apakah keputusan diambil harus dilaksanakan atau tidak. Analisis kekuatan lapangan atau force field analysis. Teknik ini dipakai untuk melihat keseluruhan kekuatan yang mendukung dan menghambat sebuah keputusan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai metode khusus untuk menimbang pandangan pro dan kontra atas sebuah pilihan. Dengan melakukan analisis terhadap sejumlah faktor kekuatan, maka kita dapat memperkuat kekuatan yang mendukung sebuah keputusan, yang mengurangi pengaruh dari kekuatan yang menghalangi terbentuknya keputusan yang baik. Adapun langkah-langkah untuk melaksanakan teknik analisis ini adalah: 1. Daftar seluruh kekuatan yang mendukung di satu kolom dan kekuatan lain menghalangi
di kolom lainnya. Kedua, tentukan skor untuk setiap kekuatan dari 1 sampai 5. Tiga, gambar diagram yang menunjukkan seluruh kekuatan baik mendukung maupun menghalangi keputusan beserta skornya. Poin pentingnya adalah bahwa analisis ini merupakan teknik yang berguna untuk melihat sejumlah kekuatan dan bila memungkinkan seluruh kekuatan yang mendukung maupun menghalangi suatu tujuan atau rencana yang akan diputuskan. Teknik ini membantu kita dalam menimbang tingkat kepentingan setiap faktor kekuatan dan kemudian memberikan input bagi kita tentang implementasi dari rencana. Pada dasarnya teknik ini memberikan gambaran yang membantu kita dalam mengidentifikasikan sejumlah perubahan yang dapat dibuat untuk memperbaiki rencana guna meningkatkan pengambilan keputusan yang terbaik. Analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Teknik analisis biaya dan manfaat merupakan teknik yang digunakan untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif pilihan yang telah dipertimbangkan. Alternatif pilihan yang diajukan belum diimplementasikan karena kita menghitung uang dan waktu yang akan digunakan hilang jika pilihan dilaksanakan. Teknik ini mudah digunakan karena hanya menghitung nilai perkiraan manfaat dari suatu tindakan dan menguranginya dengan biaya yang akan muncul. Analisis biaya dan manfaat pada umumnya dilakukan dengan menerapkan teknik analisis keuangan. Seluruh biaya dan manfaat dikonversi menjadi uang sebagai denominator utama. Perhitungan biaya yang dikeluarkan dilakukan dengan mendetail, termasuk di dalamnya biaya sosial. Kemudian kurangkan nilai biaya dari seluruh manfaat. Manfaat yang muncul dari nilai pandangan manfaat yang menghasilkan keuntungan secara ekonomis, namun hal ini dapat menjadi sangat subjektif. Analisis biaya dan manfaat, poin pentingnya adalah bahwa teknik biaya dan manfaat merupakan teknik yang mudah digunakan untuk menentukan keputusan. Langkah awal untuk menggunakan teknik ini adalah menemukan biaya apa saja yang akan muncul dan berapa biaya nilai seluruh biaya. Langkah selanjutnya adalah menentukan sejumlah manfaat ekonomi yang dihasilkan dari suatu tindakan. Penentuan nilai biaya dan manfaat harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi penilaian yang terlalu besar atas keduanya, karena penilaian yang terlalu besar justru menghasilkan bias keputusan. Analisis ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan biaya dan manfaat keuangan saja, namun kita dapat mengikut sertakan analisis faktor-faktor intangible. Namun bila faktor tersebut ikut dihitung, maka kesulitan penentuan nilai sebenarnya akan muncul. Demikian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.